Salam jumpa para pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dr. Teresia Dian kembali hadir dalam program spesial Solusi Sehat persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif seputar dunia kesehatan. Solusi Sehat selalu hadir dengan tema-tema menarik yang dan tentunya pada hari ini hadir dengan sebuah tema yaitu kegawat daruratan pada perut dan terapi minimal invasif. Seringkali kita mengalami sakit atau nyeri pada perut dan tentunya pemirsa di rumah harus tahu apakah itu sebuah kegawat daruratan yang mengancam nyawa ataupun tidak mengancam nyawa karena sangat mempengaruhi kualitas penanganan daripada tim medis. Salah satu penanganannya adalah terapi minimal invasif yang merupakan terobosan teknologi terbaru yang semakin canggih tentunya dan terpercaya yang dilakukan oleh orang-orang profesional di bidangnya tentunya dalam mengatasi kegawat daruratan pada perut serta terapi minimal invasif. Dan oleh karena itu kita membahas topik kita pada hari ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang tentunya akan mengupas tuntas topik kita pada hari ini. Kita langsung ucapkan selamat datang kepada Dr. Amrul Marpaung, spesialis bedah. Dokter, selamat siang. Selamat siang, Dokter Tere. Iya, Dok. Terima kasih sudah hadir bersama kita di studio Solusi Sehat, Dokter. Ya, selamat. Terima kasih atas undangannya. Dokter boleh langsung menyapa para pemirsa, Dok. Untuk pemirsa, saya Dr. Amrul Marpaung akan membicarakan tentang akut abdomen atau kegawat daruratan pada bagian perut pada sore hari ini. Jadi mari kita kupas dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Dokter. Nah, Dokter, kembali ke topik kita ya, Dok, kegawat daruratan pada abdomen atau perut ya, Dok ya, serta terapi minimal invasif. Mungkin Dokter bisa jelaskan apa sih maksudnya kegawat daruratan itu sendiri, Dok, dan terapi minimal invasif, Dok? Ya, jadi kegawat daruratan pada bagian perut atau yang kita sebut abdomen akut itu adalah sebuah gangguan yang terjadi pada bagian perut yang disebabkan oleh beberapa penyakit dan penyakit ini bisa mengancam nyawa bahkan sampai menyebabkan kejadian yang fatal berupa meninggal dan dia biasanya gangguan ini bisa diperbaiki dengan pembedahan gitu ya. Dengan pembedahan. Terus kalau tindakan minimal invasif itu sendiri merupakan suatu tindakan pilihan. Jadi dia pilihan. Salah satu pilihannya, Dok. Ya, salah satu pilihan tindakan pembedahan pada kasus-kasus yang didapatkan di rongga abdomen. Gitu. Oke, Dokter. Ya. Kenapa penting sih, Dok, kita bahas topik kita pada hari ini? Ya. Jadi kenapa kita sampai bahas ini? Yang pertama adalah karena angka kejadian atau kasus-kasus pada akhir-akhir ini sangat meningkat. Terus yang kedua, berdasarkan pengalaman saya di rumah sakit bahwa kita melakukan tindakan-tindakan pembedahan itu sudah pada tahap-tahap yang sudah lanjut. Jadi penyakitnya sudah berlanjut dulu, baru mereka datang di rumah sakit. Terus yang berikutnya adalah kita harus sadar bahwa penyakit-penyakit yang di rongga perut itu tidak selalu sembuh dengan kalau di masyarakat di masyarakat kita itu kan banyak yang mengoleskan minyak-minyak, banyak yang mengoleskan daun-daun ataupun kadang-kadang saya masih mendengar cerita disembur gitu ya, disembur pakai air ludah katanya. Gitu ya. Jadi ya sangat perlu kita membahas ini. Iya, benar sekali, Dokter. Mungkin bisa lihat di layar kaca ya, Dok. Ini merupakan salah satu contoh terapi minimal invasif ya, Dok? Ya, jadi ini kasus adalah kasus infeksi usus buntu dan kita melakukan tindakan minimal invasif. Oke, Dok. Nah, kalau misalkan kasus di Kota Kupang ya, Dok, karena dokter kan berpraktek di Kota Kupang ya, Dok. Kira-kira yang paling banyak apa tuh, Dok, kasus kegawat daruratan pada yang abdomen? Paling banyak adalah peradangan pada rongga abdomen. Kadang-kadang dia sudah sampai peritonitis yang menyeluruh maupun peritonitis yang lokal gitu. Nah, peritonitis itu disebabkan oleh karena memang
ada proses infeksi, baik itu di saluran cerna ataupun di organ-organ padat yang ada di rongga perut, gitu ya. Oke dok, mungkin dokter bisa memberikan batasan nih dok. Kadang-kadang perut orang nunjuk di sini lah, di mana lah dok. Ya, memang dikasih batasan dok, perut kira-kira dari mana sampai mana dok? Ya, jadi perut itu kalau di kita kesehatan dibagi berdasarkan regional ya. Jadi saat ini ada yang membagi 4 regional, ada yang membagi juga 9 regional. Jadi perut bagian atas batasnya adalah diafragma. Sedangkan bagian bawah adalah bagian yang pubis gitu. Jadi sakit pada lokasi tertentu dari rongga abdomen itu gangguannya ya tergantung posisi organnya di daerah tersebut. Misalnya di bagian atas kanan itu kebanyakan bisa hepatitis, bisa kolelitiasis. Di bagian kanan bawah itu bisa apendisitis, bisa juga gangguan-gangguan yang terjadi dari organ-organ kewanitaan ataupun dari saluran urinari atau saluran kencing. Gitu. Emang luas ya dok ya? Ya, jadi bagian perut itu memang luas. Ya. Kalau yang sebelah kiri dok? Sebelah kiri itu bagian atas biasanya disebabkan oleh organ-organ yang ada di situ adalah lambung, lien atau limpa dan pankreas. Kiri bawah di situ adalah rektum ataupun organ dari kewanitaan, ovarium gitu ya. Oke dok, nah kalau misalkan dokter udah jelasin batasannya dok ya, di NTT sendiri ya dok, atau mungkin di Indonesia dokter ketahui atau dokter udah tangani paling banyak apa tuh dok selain peritonitis? Yang paling banyak adalah infeksi usus buntu. Usus buntu ya dok ya? Jadi infeksi usus buntu. Atau apendisitis ya dok ya, biasa kita kenal. Kita kenal itu apendisitis. Nah apendisitis itu ada dua, ada yang apendisitis terkomplikasi dan apendisitis yang belum komplikasi. Jadi kadang-kadang banyak datang ke rumah sakit itu sudah infeksi usus buntunya itu sudah terkomplikasi ya, sudah pecah dan sudah ada rongga ataupun nanah di dalam. Jadi harus segera kita lakukan tindakan pembedahan. Kenapa sih dok disebut usus buntu? Jadi ya memang disebut usus buntu ya karena dia bagian dari saluran yang buntu. Jadi dia melekat pada usus besar, itu bagian saikum, tapi tidak bisa mengalirkan lagi cairan yang diproduksi di dalam usus itu, usus buntu itu sendiri. Jadi dia harus kembali ke usus besar. Tapi dia punya fungsi juga kan dok? Untuk fungsinya itu yang pertama tentunya dia pasti sebagai tempat berkembang biaknya bakteri yang normal ya. Terus yang kedua tentunya dia pasti ada fungsi untuk mendukung sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga dikatakan bahwa dia ternyata membuat sistem imunitas kita baik. Oh berarti gitu memang dia punya fungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya dok? Terutama pada anak-anak. Gitu. Nah usus buntu nih mitos nih dok, apakah dia cuma terjadi pada orang dewasa dok? Oh enggak, jadi usus buntu itu terjadi pada siapapun ya yang mempunyai usus buntu tentunya. Jadi tapi paling sering itu di usia-usia muda. Jadi usia-usia dewasa antara 15 sampai 30 tahun. Itu paling sering terjadi. Untuk gejalanya sendiri dok? Untuk gejalanya sendiri pada awal-awal usus buntu itu dia akan merasakan nyeri pada ulu hati yang menjalar ke perut kanan bawah. Terus dia akan diikuti oleh mual dan muntah, dan kemudian dia akan merasakan demam dan adanya gangguan dari buang air besar. Itu terjadinya tiba-tiba ya dok, atau ada rentang waktu? Ada rentang waktu kurang lebih 3 sampai 6 jam. Mulai dari dia nyeri di ulu hati sampai dia menetap di perut kanan bawah. Nah, faktor risikonya apa tuh dok? Apa sih yang menyebabkan bisa terjadi dan apa yang harus dihindari gitu dok? Ya, jadi penyebab usus buntu sampai sekarang ini masih
masih belum ditemukan, masih kontroversi, tetapi ada faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya usus buntu itu. Yang pertama adalah adanya konstipasi ataupun obstipasi. Jadi ada tekanan pada saikum usus besar tadi sehingga mengganggu pengeluaran sekret yang ada di usus buntu itu. Nah, kalau dia terganggu maka terjadi pembengkakan. Nah, dengan pembengkakan terjadi pada usus buntu, maka yang tadinya bakteri Baik normal itu. itu atau yang baik itu dia akan menjadi jahat. Dia akan Nah, jadi akhirnya ini, Dok. usus buntunya bisa bocor, menyebabkan adanya kumpulan nanah di sana. Begitu. Oke dok, kalau berarti faktor risikonya genetik atau misalkan usia itu tidak terlalu berpengaruh ya dok? Tidak terlalu berpengaruh. Kalau pola hidup dok? Yang sangat berpengaruh adalah pola diet. Pola diet. Harus tinggi serat, dan harus banyak minum. Berarti yang cenderung untuk konstipasi atau sulit buang air besar cenderung untuk menjadi faktor utama ya dok, menyebabkan appendicitis atau usus buntu. Untuk penanganannya sendiri nih dok? Ya, jadi untuk penanganannya kalau kita sudah mencurigai usus buntu ataupun kita sudah mendiagnosis suatu usus buntu yang terinfeksi, maka pilihannya adalah ada dua. Yang pertama bisa dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan, tetapi dia 3 bulan atau 6 bulan yang akan datang akan berulang. Kalau obatnya cocok. Yang kedua adalah pembedahan. Nah, pembedahan itu tergantung, nanti dia bisa minimal invasif atau bisa operasi terbuka. Operasi terbuka diindikasikan pada kasus-kasus usus buntu yang terkomplikasi yang sudah menyebabkan adanya abses di rongga perut. Kalau udah abses berarti harus dioperasi ya dok? Harus dioperasi terbuka. Kalau dia misalnya masih belum terkomplikasi, itu kita sarankan dilakukan tindakan laparoskopi atau minimal invasif tadi. Jadi ya laparoskopi itu pada apa dok keuntungannya? Orang harus memilih laparoskopi, laparotomi, yang kayak gitulah dok. Ya, jadi keuntungan dari laparoskopi itu tentunya keuntungannya yang pertama sayatannya kecil. Yang kedua tingkat setelah operasi, tingkat infeksi luka operasi itu rendah sekali. Terus yang ketiga adalah yang sampai saat ini terbukti pasien ini lama rawat di rumah sakit tentunya semakin sebentar lebih cepat dia pulang rumah sakit dan lebih cepat melakukan aktivitas itu. Nah kalau misalkan orang udah nyeri perut kanan bawah ya dok, di rumah nih dok, apa yang harus dia lakukan dok untuk mengatasi hal tersebut? Langsung ke rumah sakit kah atau gimana dok? Saran saya langsung ke rumah sakit. Karena kalau kita melakukan pengobatan di rumah, misalnya kita meminum obat penghilang rasa sakit tanpa kita ketahui penyebabnya apa, nanti dia akan nyeri berulang. Jadi sebaiknya kita ke rumah sakit untuk dilakukan diagnostik ya, supaya memastikan apakah ini appendicitisnya sudah komplikasi ataupun belum komplikasi. Kalau yang udah komplikasi itu bisa sampai menyebabkan kematiannya dok? Ya, jadi kalau dia sudah komplikasi adanya nanah di rongga perut, apalagi dia sudah menyebar ke seluruh perut, itu akan menyebabkan organ-organ yang lain terkompensasi sehingga terjadi infeksi secara sistemik yang akhirnya dia akan mengalami kefatalan yang semakin memburuk. Dan kadang-kadang kalau sudah terjadi sepsis itu yang berat, kita sebagai dokter bedah itu kadang-kadang tidak mau lagi untuk melakukan tindakan karena akan memperberat pasien itu sendiri. Infeksinya udah menyebar ke seluruh tubuh ya maksudnya. Berarti kalau saran dari dokter memang harus sebaiknya dilakukan tindakan segera ya dok ya? Ya, sebaiknya langsung ke tenaga kesehatan, terus kalau bisa ya ke rumah sakit. Kapan dok kita pilih, oh ini bisa terapi minimal invasif, oh ini yang konvensional? Ya, jadi pasiennya bisa milih jangan-jangan ya dok, atau gimana dok? Tergantung dari berat dan
kelainan-kelainan yang kita temukan di pasiennya ya. Jadi tidak semua kita bisa melakukan tindakan laparoskopi. Apalagi tindakan laparoskopi ini hanya beberapa dokter saja yang bisa di NTT. Salah Jadi, satunya dokter ya dok? Salah satunya saya, terus ada lagi di rumah sakit umum. Terus pemilihannya tentunya sudah seberapa berat kasusnya ya. Terus yang kedua, apakah ada komorbid? Komorbid itu penyakit-penyakit yang lain yang ada di pasien, sehingga menyebabkan waktu kita melakukan tindakan itu terjadi perburukan. Jadi harus selektif untuk memilih. Tidak semuanya bisa dikerjakan dengan laparoskopi. Jadi emang komprehensif ya dok, penilaiannya menyeluruh ya dari satu orang pasien, dilihat semuanya ya dok, indikasinya dan sebagainya ya dok. Nah kalau misalkan tadi dokter udah jelaskan laparoskopi, tapi pasti pemirsa di rumah bingung nih dok, apa sih sebenarnya laparoskopi itu dok? Ya, jadi laparoskopi itu suatu tindakan pembedahan dengan memasukkan gas ke dalam rongga perut dan memasukkan alat-alat kecil pada dinding perut sehingga bisa kita melihat dengan menggunakan kamera. Jadi kita masukkan kamera ke dalam rongga perut dan bisa mengetahui kelainan apa yang kita temukan di rongga perut. Nah, pada saat kita melakukan penglihatan dengan cara kamera, maka kita harus bisa memutuskan apakah ini kita lanjutkan dengan laparoskopi atau tidak. Begitu. Jadi nanti dengan kamera itu bisa kita lihat kelainan apa yang ada di dalam rongga perut yang menyebabkan pasiennya mengalami nyeri yang hebat. Jadi memang selain untuk mendiagnosa, untuk terapi juga ya dok? Ya, jadi selain untuk terapi, dia bisa juga mendiagnosa. Kadang-kadang pada perempuan, kalau dia datang dengan nyeri perut kanan bawah, itu kadang-kadang kita bisa menemukan adanya kista juga pada ovariumnya. Itu sebenarnya laparoskopi pada perempuan itu sangat bagus dan sangat-sangat dianjurkan. Ya. Oke dok. Nah kalau misalkan pasien udah di terapi minimal invasif ya dok, itu perawatan pasca laparoskopi gimana tuh dok? Ya, jadi pada umumnya perawatannya sama seperti perawatan kasus-kasus operasi yang biasa, konvensional atau yang open ya. Cuma mungkin kita pada operasi laparoskopi itu kan sayatannya kecil. Berapa senti dok? Sebesar apa dok? Sebesar 11 mili. 11 mili sebesar apa ya? Ya, 1 sebesar pulpen. Pulpen ya, ya kecil sekali, jadi sebesar pulpen. Berarti kamera masuk 3 kamera ya dok ya? Kamera atau tergantung? Kamera satu, yang duanya lagi instrumen dari pembedahannya. Oke dok. Ya. Nah kalau begitu umum ya dok, secara umum berarti sama ya dok kayak terapi konvensional, pembedahan secara untuk perawatannya, cuma ya jauh lebih cepat membaik. Ya. Nah pasti para pemirsa di rumah juga mau bertanya-tanya di dok, kalau misalkan terkena appendicitis, yang dokter lakukan pada saat operasi itu gimana dok? Apa ngeluarin nanahnya kah, dipotong kah usus buntunya? Apabila kita sudah menegakkan atau sudah diagnosisnya appendicitis, maka kita lakukan laparoskopi. Pada saat kita melihat yang terjadi di dalam rongga perut itu biasanya usus buntunya sudah bengkak, ada yang bengkak, ada yang sudah bernanah. Nah kalau dia bernanah dan bengkak, tentunya kita melakukan namanya pencucian rongga abdomen. Jadi di sekitar usus buntunya itu kita cuci dengan NaCl, terus disaksen, atau terus habis itu pembuluh darahnya kita potong-potong, terus habis itu pangkalnya kita potong juga. Itu. Berarti udah diangkat ya dok? Ya, harus diangkat. Nah kalau misalkan udah diangkat dok, apa pantangannya nih dok? Buat pasien kan pasti tanya, dok saya udah gak punya usus buntu lagi, gimana tuh dok setelah? Untuk pasien-pasien usus buntu tidak ada pantangan apa-apa. Tidak ada pantangan. Jadi, kalau mau makan saja apa yang dia suka. Apa yang dia Jadi suka tidak ada pantangan. Ya. Oke, kita mitos atau fakta lagi nih dok. Ada yang bilang makan biji-bijian, pokoknya segala jenis perbiji-bijian nih dok bisa menyebabkan usus buntu. Itu mitos atau fakta sih dok? Itu sebenarnya
eh, mitos ya. Mitos. Jadi tidak ada biji-bijian yang bisa menyebabkan terjadinya usus buntu. Yang bisa menyebabkan itu adalah adanya sumbatan bisa karena feses yang masuk ke usus buntu itu, akhirnya menyebabkan penyumbatan, terjadi peningkatan pada lapisan usus buntunya, akhirnya dari pecah. Terus penyebab lain adalah bisa karena infeksi dari jaringan limfatik yang ada di sekitar usus buntu. Itu yang menyebabkan sebenarnya, bukan karena biji-bijian. Jadi itu mitos. Mungkin mereka percaya itu karena ya memang kadang-kadang kita menemukan biji-bijian pada usus buntu itu sendiri. Ya. Benar dok. Ya, jadi ya pemirsa di rumah itu bawa mitos ya. Jadi bolehlah sudah makan biji-bijian lagi ya setelah kalau misalkan sudah dioperasi usus buntunya. Ataupun memang belum terkena ya jangan dipantang-pantang gitu ya dok ya. Ya, tidak ada pantangan. Oke dokter, terima kasih dok. Kita akan lanjutkan diskusi kita ya dok setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa.
Sahabat Solusi Sehat dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan kembali Solusi Sehat bersama saya Dr. Teresia Dian dan tentunya narasumber kita Dr. Amrul Marpaung, spesialis bedah. Dokter, terima kasih sudah hadir kembali, Dok. Dan kita akan bahas lebih lanjut ya, Dok, tentang topik kita kegawat daruratan pada perut dan terapi minimal invasif. Tadi kita udah bahas ya, Dok, sedikit tentang terapi minimal invasif, sedikit tentang appendicitis ya, Dok. Mungkin nih, Dok, kita bahas lagi nih, Dok. Tadi udah dokter bahas sedikit tentang peritonitis ya, Dok, peradangan pada seluruh perut, appendicitis, radang pada usus buntu. Nah, sekarang nih, Dok, ada yang bilang radang batu empedu atau ada yang bilang batu empedu, itu benarnya gimana sih, Dok? Ya, jadi ada batu di dalam kantong empedu. Ada juga empedunya yang terinfeksi. Ya, itu mungkin maksudnya. Jadi ada kolelitiasis, ada kolesistitis. Jadi kolesistitis itu dia peradangan pada kantong empedu, tapi tidak ada batu. Kalau kolelitiasis itu ada batu di dalam kantong empedu. Nah, kalau batunya menginfeksi dari mukosa kantong empedu, dia menyebabkan kolelitiasis dan kolesistitis. Nah, ini yang akan menjadi suatu kegawat daruratan di rongga abdomen juga. Jadi dia udah gawat darurat kalau udah sampai radang ya, Dok? Ya, sudah gawat darurat. Biasanya apa tuh, Dok, gejalanya? Gejalanya dia tentunya pasti akan nyeri dan nyerinya biasanya menjalar ke bagian punggung kanan di belakang. Punggung kanan ya, Dok? Ya, terus pasien-pasien seperti ini yang mengalami batu empedu itu kebanyakan mereka nyeri ulu hati yang berulang, sudah masuk rumah sakit, terus nanti 3 bulan lagi dia akan datang lagi ke rumah sakit dengan keluhan yang sama dan biasanya nyerinya seperti ditusuk-tusuk sampai di punggung belakang. Karena gitu. biasanya, Dok, kayak kalau orang sakit lambung ya, Dok, atau mah, kan biasanya belum ada pemeriksaan, kita bisa lihat apa emang ada batu gitu ya, Dok. Cuman bilang aja sakit mah gitu ya, Dok. Jadi memang cara membedakannya gimana tuh, Dok? Nah, cara membedakannya ya tentunya harus dengan pemeriksaan penunjang ya. Ya, Dok, ya. Ya, paling sensitif saat ini adalah dengan USG. Pada saat USG itu pasti akan ditemukan adanya batu pada empedu. Itu yang paling sensitif saat ini. Untuk gejalanya selain nyeri, Dok, apakah ada gejala lain, Dok? Ya, kalau dia batunya masih sebatas di kantong empedu, nyerinya yang tembus sampai di belakang. Tapi kalau dia sudah keluar dari kantong empedu sampai di saluran, biasanya nyerinya akan nyeri kolik. Jadi dia nyerinya hilang timbul dan semakin bertambah berat. Dan kadang-kadang pasien-pasien yang sudah batunya turun sampai di bawah, dia akan terlihat badannya terlihat kuning matanya ya, kuning gitu ya. Itu dia sih, Dok. Biasanya kan orang-orang datang udah kuning. Sudah kuning ya. Nyeri. Ya. Curiganya kalau nggak di hati berarti bisa di empedu ya, Dok ya. Saluran empedu. Kalau misalkan itu tuh dia bertahap atau tiba-tiba, Dok? Dia bertahap. Bertahap ya, Dok ya. Karena pembentukan Nyerinya batu bertahap. itu sendiri ya, Dok ya. Iya. Nah, batu ini apa sih, Dok, penyebabnya? Jadi penyebab batu pada kantong empedu itu terjadi karena adanya gangguan dari keseimbangan asam basa pada enzim-enzim yang dihasilkan oleh hati. Jadi kantong empedu ini kan fungsinya adalah sebagai tempat sementara dari enzim-enzim yang dihasilkan dari hati. Nah, pada saat kita mau makan baru dia dipompa. Nah, terjadi batu di sana biasanya karena kaitannya dengan kolesterol yang tinggi, terjadi desaturasi dari kolesterol di kantong empedu sehingga mengkristal menjadi batu-batu yang bentuknya warnanya kekuningan. Terus bisa juga karena adanya gangguan dari motilitas kantong empedu itu sendiri. Jadi kalau dia tidak dipompa, akhirnya dia stasis di dalam kantong empedu sehingga menyebabkan terjadinya pengendapan. Itu yang sering terjadi, yang menyebabkan adanya batu empedu. Motilitas itu bisa menurun karena apa, Dok? Karena ada penyakit-penyakit yang lain. Penyakit yang lain tertentu. Tumor di hati gitu ya, Dok? Tumor di hati, terus habis itu ada tumor di paru, adanya penekanan gitu ya, Dok, pokoknya. Ya, adanya juga
meminum obat-obatan yang Yang apa tuh yang dok? yang sembarang dia beli obat di toko obat misalnya. Kalau Itu kayak bisa. pengobatan tradisional gitu dok, ya nggak usah disebut mereknya lah dok. Pokoknya Ya. pengobatan tradisional yang diminum ya dok ya, itu Ya. bisa menjadi faktor risiko juga dok. Bisa. Dia nanti akan menjadi gangguan di enzim-enzim yang ada di hati. Itu yang menyebabkan terjadinya batu di empedu. Jadi ikutan ya dok. Jadi kalau misalkan orang yang punya gangguan di hati, cenderung resiko lebih tinggi ya dok. Ya, untuk- resikonya lebih tinggi. Nah, faktor risikonya apa tuh dok? Selain tadi Faktor kan kolesterol, risikonya- berarti suka makan makanan yang kolesterolnya tinggi, apalagi tuh dok? Yang pertama tentunya dari jenis kelamin, Oh, jenis kelamin. usia. Jadi jenis kelamin itu perempuan ternyata lebih banyak dari laki-laki. Kenapa tuh dok? Karena kaitannya dengan obesitas ya. Oh gitu. Terus yang berikutnya umur di atas 40 tahun jauh lebih banyak. Karena ini ya dok, degenerasi. Ya, atau apa degenerasi dari ya keseimbangannya terganggu lah intinya. Terus ada obesitas, ada juga penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus. Itu bisa menyebabkan terjadinya resiko lebih tinggi terjadinya Selanjutnya batu pola empedu. hidup ya dok ya, Ya, kayak pola makan, Ya, itu kaitannya nanti sama obesitas. obesitas ya Ya. dok ya. Berarti makan makanan kalau udah batu empedu, ada makanan-makanan yang memang harus pantang dihindari ya dok? Ya, ada. Oke dok. Ya, yang berlemak tentunya yang berlemak harus dihindari. Berarti kalau misalkan penanganannya dok, penanganan awal dan penanganan lanjutan dok? Ya, penanganannya tentunya kan setelah kita mendiagnosis bahwa itu suatu batu empedu, nanti dilihat lagi ukuran batunya berapa. Karena ukuran diameter dari traktus biliar itu 0,5 cm atau 5 mili. Nah, kalau misalnya batunya Kecil banget. lebih kecil dari 0,5, itu kita masih melakukan tindakan pemberian obat-obatan untuk Diharapkan bisa keluar ya dok? ya, atau pecah sendiri? menetralisir dari enzim-enzim yang ada di kantong empedu, dan diharapkan batunya bisa keluar ke usus. Tapi kalau batunya sudah lebih dari 0,5, terus habis itu dia menyebabkan nyeri yang hebat ataupun nyeri yang berulang, dan batunya lebih dari 2, itu Lebih dari biasanya 2 kita jumlahnya. sarankan untuk dilakukan tindakan operasi atau pengangkatan. Pengangkatan batu. Pengangkatan Itu kalau empedu. di salurannya ya dok ya? Itu kalau di kantong empedunya. Oh di kantongnya Di ya, Dok, kantong, ya? ya. Oh, oke, Dok. Nah untuk tindakannya apa tuh dok? Ya, tindakannya tentunya namanya kolesistektomi, tetapi caranya ada 2, bisa lewat laparoskopi tadi dan bisa lewat pembedahan terbuka. pengangkatan terbuka ya dok. Nah, saat ini secara dunia internasional memang standarnya itu adalah laparoskopi kolesistektomi. Kapan kita bisa pilih laparoskopi? Pertanyaannya sama dok, sama kayak Ya. appendicitis tadi. Kapan konvensional? Ya, jadi kapan kita melakukan laparoskopi pada pasien-pasien batu empedu itu nanti dinilai dari derajat sakitnya. Derajat sakitnya, terus dilihat lagi dari batunya sudah sampai di mana. Apakah dia tadi pasiennya sudah kuning ataupun badannya sudah kuning, artinya batunya sudah menyumbat. Kalau dia batunya menyumbat, bisa juga di laparoskopi, tapi sulit sekali. Karena kita harus eksplorasi Letaknya salurannya. juga, dok. Ya. Laparoskopi dianjurkan pada kasus-kasus yang asimptomatik. Jadi yang belum bergejala ya yang dok? belum bergejala tapi ada batu, itu biasanya kita langsung lakukan tindakan laparoskopi. Kalau batunya sudah ataupun sudah pernah infeksi, itu nanti ada penilaian tertentu dari dokternya masing-masing. Apakah ini masih bisa di laparoskopi atau tidak? Karena guideline-nya ada. Gitu. Jadi ya kalau asimptomatik pasti kita akan sarankan untuk dilakukan laparoskopi. Oke, cukup lengkap ya dokter ya. Ya.
Oke, sebelum kita lanjut dok, kita main mitos dan fakta lagi nih dok. Ya. Untuk batu empedu nih dok, misalkan biasa kan pasien nyeri ya dok perutnya. Ya, nyeri. Itu kalau misalkan mitos atau fakta dok, dikasih minyak angin atau segala jenis minyak di dunia ini dok bisa meredakan Ya, nyerinya. kalau seandainya penyebabnya batu empedu, dikasih minyak angin katanya sembuh, itu mitos ya. Mitos ya. Jadi mungkin dikasih minyak itu hanya untuk mengalihkan rasa nyerinya saja. Mengalihkan rasa Karena minyak itu kan sifatnya di permukaan saja, tidak sampai di dalam. Jadi membuat pembuluh darah yang ada di bawah kulit kita ini menjadi apa istilahnya, Lebih lebar melebar gitu lah ya dok. ya. Tapi Jadi ada efek menghangatkan itu emang ada ya, ya dok? memang ada. Memang ada. Ya, Oke, dok. minyak itu memang. Lagi nih dok, mitos atau fakta kalau minum air dingin bikin perut kembung, kalau minum air hangat bikin perut makin hangat. Iya. Jadi ya kalau menurut saya sih itu mitos ya. Jadi sifatnya kalau air dingin itu artinya kita pada mukosa dari saluran cerna kita ini kan pembuluh darahnya lumayan banyak. Jadi begitu kita minum air dingin pasti pembuluh darahnya akan mengecil gitu. Terus kalau dia minum air hangat pasti pembuluh darahnya akan melebar. Nah, tentunya pasti akan ada rasa kembung karena airnya berlebihan. Airnya gitu. berlebihan ya, Iya, dok, bukan Jadi karena bukan karena jenis hangat atau airnya, jenisnya dok, ya. Tapi Mungkin jumlahnya karena ya, dok. jumlahnya yang ya. Oke dokter. Nah tadi kita udah bicara radang pada batu empedu Batu ya dok. empedu, iya. Nah kalau misalkan ada pasien nggak dok yang misalkan tidak mau dia di laparoskopi, tidak mau di Dioperasi. Ada. operasi. Jadi pasien-pasien yang selama saya sudah 7 tahun jadi dokter bedah, itu banyak sekali pasien yang batu empedu itu tidak mau dioperasi karena ya memang operasi batu empedu adalah mengangkat sekaligus dengan kantong empedunya. Jadi mereka ketakutan kehilangan kantong empedu, sehingga memilih cara lain. Itu cara lain itu ya mungkin mereka minum herbal gitu ya, Alternatif ya, dok. atau alternatif yang lain. Biasanya kalau kayak gitu gimana tuh dok? Biasanya ya memang kan kita sebagai manusia juga kan punya pilihan, dan pilihan itu nanti kita pasti bayar gitu ya. Iya, benar. Jadi apapun yang kita pilih bayarannya pasti di kemudian hari akan dapat. Jadi ya kadang-kadang saya ketemu pasien itu memang ada yang sembuh, ada juga yang makin memberat. Gitu. Jadi itu ya mungkin bayaran yang mereka dapat. Ya memang itu pilihan hidup seperti itu. Tergantung ya dok, berarti Ya. tergantung pasiennya dok. Kita dokter boleh Menyarankan, ya mereka yang memilih ya dok Ya, ya, setuju atau tidak gitu ya dok Ya. ya. Nah kalau misalkan batu empedu sendiri nih dok, di laparoskopi, di operasi terbuka dengan seperti yang dokter katakan ya dok, Ya. ada indikasi seperti apa ya dok ya. Ya. Nah kalau misalkan udah dioperasi dok, Ya. tantangan nih dok buat orang yang sudah dioperasi, dan gimana kalau operasinya yang laparoskopi, gimana kalau yang bedah terbuka dok? Ya, jadi pada umumnya pantangan pada pasien-pasien yang sudah dioperasi kantong empedunya, karena kita sudah mengangkat kantong empedu. Jadi kantong empedu itu kan ibarat gudang lah, ibarat gudang yang ada di dalam tubuh kita untuk menyimpan enzim-enzim hati. Nah kalau kita angkat gudangnya, otomatis kita tidak punya cadangan. Jadi yang disarankan diet rendah lemak, gitu ya. rendah lemak, Jadi pantangannya itu jangan memakan makanan yang berlemak secara berlebihan, karena kalaupun dimakan nanti akan memaksa hati untuk Bekerja lebih keras mengeluarkan enzim untuk memecah lemak itu di dalam makanan usus. itu. Ya. Itu pada umumnya sih itu, baik yang laparoskopi ataupun yang operasi terbuka. Pantangan ya, dok, utamanya itu. Kalau untuk perawatannya, Kalau untuk perawatannya ya tentunya dengan laparoskopi pasti jauh lebih cepat ya, dok, cepat, lebih singkat. Tapi tentu di tangan dokter-dokter yang sudah iya. melakukan laparoskopi ya. Oke. Karena tidak semua dokter bedah juga melakukan laparoskopi gitu ya. Oke dokter. Atau kita tahan dulu ya dok, kita akan lanjutkan Iya. setelah jeda pariwara berikut ini. Ya.
nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih tetap menyaksikan Solusi Sehat bersama saya Dr. Teresia Dian dan tentunya narasumber kita Dr. Amrul Marpaung, spesialis bedah. Dokter, kita kembali ke topik kita nih dok, kegawat daruratan pada perut dan terapi minimal invasif dok. Kita udah bahas kegawat daruratannya ya dok ya. Iya. Mungkin kita akan bahas lebih jauh tentang terapi Tindakan. minimal invasif dok. Apakah semua nyeri perut nih dok harus di terapi minimal invasif atau pada kasus apa atau pilihannya seperti apa dok? Ya, tentunya tidak semua ya dilakukan terapi laparoskopi minimal invasif. Itu tergantung dari penyebab yang tadi dan derajat berat, sedang dan ringannya juga. Pada umumnya laparoskopi dilakukan pada kasus-kasus kolelitiasis, apendisitis, terus hernia juga bisa dilakukan Hernia atau usus laparoskopi. turun ya dok ya, orang biasa kenal. Usus turun. Terus yang sekarang berkembang juga untuk tumor-tumor yang masih ukuran kecil, itu bisa dilakukan laparoskopi. Terus tentunya di bagian dokter kandungan bisa laparoskopi yang kista-kista di ovarium. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan di Nusa Tenggara Timur sampai ya tentunya di rumah sakit umum sampai saat ini kita sudah melakukan kolesistektomi atau batu empedu, Pengangkatan batu empedu. apendisitis dan hernia. Tiga kasus ini kita sudah melakukan. Nah nanti dinilai derajatnya, karena untuk melakukan tindakan laparoskopi itu juga ada guideline-nya. Jadi nanti dilihat derajat sakitnya itu Derajat seperti sakitnya, apa. dok, ya? Ya, kalau memang indikasi laparoskopi pasti kita akan laparoskopi. Terutama yang biasanya tidak bergejala ya dok ya? Ya, Atau yang terutama gejalanya masih yang- ringan. Ya, batu empedu yang istilahnya asimptomatis, jadi belum ada gejala tapi ada batu. Itu kandidat untuk dilakukan tindakan laparoskopi. Apa aja tuh dok, komplikasi ataupun pada saat selama kita melakukan, dokter selama melakukan terapi minimal invasif ataupun setelah melakukan apa saja dok? Tentunya apa ada atau tidak? untuk laparoskopi itu komplikasinya
Eh, sampai saat ini sih masih minimal ya, tapi komplikasi dari tindakan itu sendiri bisa saja mungkin kalau gasnya terlalu overload itu bisa menyebabkan tekanan darah akan turun, terus waktu anestesi itu akan terganggu. Itu aja sih komplikasinya. Terus yang kedua, pada saat kita melakukan tindakan pada laparoskopi itu bisa mencederai organ yang lain karena instrumen yang kita masukkan ke dalam Pisau rongga ya dok? ada gunting, ada macam-macam. Jadi kadang-kadang kita mengalirkan aliran listrik untuk melakukan kauterisasi di dalam. Jadi kita harus memang pastikan bahwa alat itu tidak mengenai organ yang ada di sekitar apa yang kita tuju. Gitu. Dan tidak semua Itu dokter cederanya. bedah melakukan laparoskopi ya dok ya? Tidak semua Tidak dokter semua bedah ya, dok, ya? melakukan laparoskopi. Oke, dok. Berarti kalau misalkan selama itu dok, katanya kan gas ya dok ya. Jadi Ya. gas itu yang untuk membesarkan nah, perut supaya kita membesarkan ruang perut. lebih luas ya dok, Ya. buat dokter ngelihat. Ya, gas. Tapi gasnya bakalan dikeluarin lagi ya dok ya? Bakalan Jadi dikira dikeluarin pasien lagi. gasnya nggak Kalaupun ada dikeluarin. tertinggal, pasti akan diserap oleh tubuh. Oh, bisa diserap Ya, oleh bisa tubuh diserap. ya dok ya? Berarti tapi tidak mengganggu ya dok ya? Tidak, selama ini sih tidak mengganggu. Masih aman untuk ya, pasien. dok, ya? Ya. Kalau indikasi mutlak untuk tidak dilakukan laparoskopi apa aja dok? Ya, misalnya peritonitis ya, itu tidak bisa dilakukan laparoskopi. Atau contohnya mungkin apendisitis yang sudah pecah dan mengalami peradangan yang luas, itu sangat tidak disarankan laparoskopi. Itu harus dilakukan operasi terbuka. Operasi terbuka. Terus pada batu empedu, kalau batunya sudah turun di saluran ataupun dia dengan riwayat infeksi yang berat, jadi kantong empedunya itu sudah sangat melekat ataupun menempel di organ sekitar, itu tidak disarankan Tidak boleh, untuk dok. laparoskopi. Kalau kayak dari segi usia gimana tuh dok? Segi usia tergantung dari, nanti kan kita pasti melakukan persiapan operasi. Persiapan tentunya kita harus periksa semua, mulai dari jantung, paru-paru, fungsi ginjal. Nah, kalau semuanya mendukung bisa ya, dok, dilakukan. Jadi tidak ada batasan untuk dilakukan tindakan laparoskopi. Jadi memang para pemirsa di rumah tidak usah khawatir ya dok Ya. ya, karena memang akan di screening semuanya, ya. dilihat dari ujung rambut ya istilahnya sampai ujung kaki, bahwa memang layak atau tidak untuk dilakukan laparoskopi ya dok ya. Ya. Berarti kalau di Kupang bisa di mana aja tuh dok? Di Kupang untuk saat ini masih ada, setahu saya baru di Rumah Sakit Umum RSUD Prof. Dr. Weset Johannes Kupang. Selain itu belum ya dok ya? Selain itu saya dengar-dengar sih sudah ada di Sudah rumah ada di sakit tempat sebelah. lain, siap. Cuma belum diaktifkan mungkin. Iya dok. Kalau di Rumah Sakit Umum Pusat mungkin suatu saat pasti ada. Ya. Oke dok, sebelum kita akhiri perbincangan kita main-main lagi nih dok sedikit. Iya. Mitos atau fakta nih dok, Iya. makan makanan pedas bisa bikin nyeri perut, gimana dok? Kalau menurut saya itu mitos. Mitos. Kalau berlebihan ya pasti karena Bisa bikin sakit juga ya dok? ya, karena ya cabai itu kan sifatnya pedas ya. Jadi rasanya akan membuat mukosa usus akan terbakar gitu. Jadi ya kalau berlebihan ya pasti. Ya. Jadi emang ini ya dok, semuanya win-win ya dok. Kalau Ya. misalkan satu yang berlebihan, Pasti akan ada akibatnya. ada pesan-pesan apa lagi nih dok untuk pemirsa di rumah? Apa yang harus dilakukan kalau misalkan nyeri perut, sakit perut? Gimana bedainnya dengan dispepsia atau MAH? Ya, Gitu, jadi Dok. nyeri perut itu kan dia nanti kita harus nilai lokasinya di mana, terus nyerinya bagaimana. Nyerinya apakah dia seperti tersayat-sayat atau tertusuk-tusuk. Nah, kalau misalnya dia bagian atas di daerah epigastrium istilahnya, ulu hati, ya tentunya pasti akan kita berpikir bahwa itu dari lambung. Kalau dia di kanan bawah, kiri bawah, dan nyerinya hilang timbul, pasti kita akan berpikir
di saluran perkencingan. Mungkin ada batu. Kalau di kanan bawah ya mungkin usus buntu. Kalau di kiri atas itu bisa hati yang sebelah kiri ataupun bisa lambung juga. Jadi tergantung lokasi, sifat nyerinya bagaimana, itu tergantung lagi. Jadi saya saran ya segera pergi ke petugas kesehatan. Nah, itu sih saran saya. Itu aja dok. Iya. Oke dok, untuk pengaturan pola hidupnya dok, pola makan, olahraga, kira-kira dianjurkan apa ada perbedaan dok untuk pasien-pasien yang pernah mengalami kegawat dauratan pada perut? Tergantung dari pilihan operasinya tadi. Kalau misalnya laparoskopi itu tidak ada pembatasan, ya. Mungkin batasannya hanya di beberapa hari saja, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu tidak boleh melakukan aktivitas yang dok, yang berat. Itu untuk yang laparoskopi. Tapi untuk yang laparotomi itu dok? Laparotomi yang terbuka besar itu, ya mungkin sekitar 6 bulan dia baru bisa melakukan aktivitas olahraga yang agak intensitasnya lebih berat. Memang ya dok, apalagi kayak yang baru operasi empedu ya dok, biasanya cenderung untuk obesity ya dok ya, setelah itu atau gimana tuh dok? Sebenarnya makanya sih tidak. Mereka keinginan olahraga lebih tinggi lagi tuh setelah operasi. Kalau operasi yang paling ditakutkan oleh masyarakat kita adalah dia tidak punya kantong empedu sebenarnya. Padahal kalau kita angkat batu empedu itu untuk efek sampingnya itu sebenarnya hampir tidak ada, karena kita kan hanya mengambil gudangnya saja, bukan tapi ada produksinya. Ya, dok? Sumbernya masih ada gitu. Sumbernya dari hati itu masih langsung ke usus gitu. Jadi sebenarnya efek sampingnya itu kita tidak punya empedu itu sangat-sangat ya kecil sekali lah. Mungkin hanya perasaan saja. Jadi kita organnya sudah hilang satu gitu aja sih. Sebenarnya juga bagus ya biar orang yang terkena, oh saya harus makan secukupnya, tidak perlu berlebih gitu ya dok ya. Oke. Dokter terima kasih dokter. Masih ada pesan-pesan lagi dok untuk para pemirsa di rumah? Iya. Pesannya ya stay healthy aja. Oke, selalu sehat ya dok ya selalu dimanapun. Sehat untuk dimana. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya sudah hadir di studio bersama kami. Dan Sobat Solusi Sehat dimanapun Anda berada, terus saksikan Solusi Sehat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa informasi-informasinya sangat terkini, terupdate, dan tentunya akan memberikan pengetahuan lebih bagi Bapak Ibu di rumah. Dan saya Dr. Teresia Dian mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Amrul Marpaung, spesialis bedah, atas kehadirannya bersama-sama kita, dan mewakili segenap kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di Solusi Sehat berikutnya.